Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita ngebahas em, menilai karya melalui kritik dan esai. Jadi ada dua ya, kritik sama esai. Itu keduanya itu sama-sama teks ya. Jadi nggak beda, hampir sama tapi beda gitu ya. Kritik itu sama esai beda. Nah, perbedaannya apa? Kita bahasnya dari pengertiannya dulu ya. Bentar. Kakak pakai PDF ya, ada buku juga sih, cuma kakak nggak terlalu fokus ke buku, kakak fokusnya ke yang di PDF karena juga lebih lengkap gitu ya. Nanti PDF-nya kakak kirim ke kalian aja. Nah, ini kakak bahas intinya, jadi kalian tulis tuh, kakak nggak pakai papan tulis ya, kakak pakai lisan doang. Jadi kalian tulis tuh yang ada di yang kakak jelasin ya, karena itu ngerangkum yang ada di PDF hampir setengahnya. Soalnya ada 64 halaman, jadi kan lumayan tuh. Kalian nyatet sedikit, itu rangkuman dari kakak berdasarkan PDF-nya gitu. Ya, lanjut. Kritik sastra. Pengertiannya kita bandingin dari pengertiannya. Pengertian kritik. Kritik itu kan biasanya kalau kalian kenal kan tuh ya kayak mengkritik orang gitu ya, mencela orang gitu ya. Tapi yang benar itu bukan itu. Jadi ditulis nih, kritik adalah suatu penilaian terhadap karya sastra ya. Karya dan sastra. Suatu penilaian terhadap karya yang didasari oleh kajian teori yang jelas. Penilaian suatu karya didasari oleh kajian teori yang jelas Jadi ada ilmunya, kalian ada dasarnya gitu ya, kalian mengkritik suatu karya. Jangan asal menilai doang tapi nggak ada dasarnya gitu. Itu namanya bukan kritik tapi menjudge gitu ya, menilai. Kalau mengkritik itu pakai dasar. Lanjut. Nah, bedanya sama esai apa? Lanjut lagi tulis nih pengertian esai. Esai adalah suatu opini ya. Suatu opini penulis terhadap objek. Nah, suatu opini penulis terhadap objek itu namanya esai. Jadi kenapa hanya segitu? Sebenarnya kalau kalian cari di buku atau di mana-mana itu panjang, tapi ini kakak singkat aja. Kalau misalnya dari buku ya, ada esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Nah, dari sudut pandang pribadi penulis itu adalah kata kuncinya. Makanya kakak singkat opini, gitu kan? Suatu opini. Jadi suatu opini itu berarti kan suatu pendapat ya, pendapat dari pandangan penulis. Suatu opini yang membahas suatu objek, opini yang membahas suatu objek. Itu namanya esai. Atau mungkin ditambahkan ya, karangan yang berisi opini. Nah, boleh itu. Karangan yang berisi opini gitu ya. Yang membahas suatu objek. Karangan berisi opini ya, karangan berisi opini yang membahas suatu objek, itu esai. Karangan berisi opini yang membahas suatu objek. Jadi bedanya itu. Kalau kritik itu kalian menilai baik. Kalau menilai itu kan berarti ada hasil akhir, ada baik dan buruk. Sedangkan kalau pendapat ya, kalian berpendapat, bukan masalah baik buruknya tapi pendapat kalian, sudut pandang kalian tentang objeknya. Nah, bedanya di sini. Bedanya kalau kritik itu hanya di karya ya, entah itu karya seni, karya lukis, karya sastra dan sebagainya, banyak. Kalau esai itu enggak cuma karya tapi fenomena, bisa kejadian juga bisa gitu. Jadi makanya dibilang suatu objek gitu kan. Terus di esai itu jarang pakai kajian teori gitu, karena ya itu pendapat kalian berpendapat gitu ya, namanya esai. Tapi kalau kritik ya kalian menilai tapi pakai dasar gitu ya. Jadi bedanya itu. Lanjut lagi. Kita ke nanti ini ada contoh esai sama contoh opini ya, esai yang kritik. Ini tinggal kalian cari, lihat aja di PDF-nya. Tapi kalau contohnya kan kalau kakak bacain kan panjang ya, jadi nggak kakak bacain.
Nah, lanjut ke prinsip penulisan kritik. Tadi kan pengertiannya tuh. Sekarang prinsip penulisan kritik. Prinsipnya ada 4. Pertama, pokok persoalan harus jelas. Tulis A atau 1 terserah. Pokok persoalan harus jelas ya. Jadi ya kalau kalian membahas sesuatu yang nggak penting ya enggak, atau sesuatu yang belum jelas gitu ya, ngebahas hantu misalnya, itu kan nggak bisa karena kan nggak jelas. Kemudian pendekatan yang pendekatan yang digunakan harus jelas ya. Pendekatan yang digunakan harus jelas. Maksudnya pendekatan kajian teori ya. Maksudnya gini, kalian bukan kajian teori doang sih ya. Apa ya namanya? Cara kalian membahas sesuatu itu harus jelas. Pakai apa ya, gimana? Entah kalian memakai cara yang yang faktual atau yang imajinatif, itu terserah kalian gitu. Faktual itu menurut kenyataan, imajinatif itu menurut pandangan kalian gitu. Jadi harus jelas. Kemudian objektif ya. Objektif artinya sesuai kenyataan. Enggak kalian ubah-ubah kenyataannya. Kemudian yang keempat, pernyataan harus jelas. Jadi yang kalian nyatakan, yang kalian nilai, yang kalian pendapatkan itu harus jelas gitu ya. Ini digabung ya sama kritik. Prinsipnya sama, ada 4. Tadi pokok persoalan harus jelas, terus pendekatannya harus jelas, objektif, sama pernyataannya harus jelas. Jadi semuanya harus jelas. Ini prinsip ya. Sebelum kalian membuat kritik atau esai, kalian harus punya prinsip itu dulu, atau kalian punya persiapan itu dulu gitu ya. Kemudian ciri-ciri, lanjut nih. Ciri-ciri teks kritik sama esai itu dibagi 2 ya, beda karena kan memang ada pembeda ya gitu. Nah, tulis dulu pertama ciri-ciri kritik. Tulis pertama ciri-ciri kritik itu yang 1 ya. Memberi penilaian terhadap suatu karya. Memberi penilaian terhadap suatu karya. Itu ciri-ciri kritik ya maksudnya. Jadi karya apa aja tadi kakak jelasin. Mencantumkan kekurangan dan kelebihan karya, tulis. Mencantumkan kekurangan dan kelebihan karya. Terus lanjut, bersifat objektif ya, sama kayak tadi, bersifat objektif ya. Kemudian terdapat kesan pribadi ya, kesan pribadi kritikus ya. Kritikus itu orang yang mengkritik ya. Kalau narasi terus narator berarti orang yang membaca narator. Nah, kalau kritikus itu orang yang mengkritik. Tidak berprasangka itu lanjutannya ya. Tadi apa tuh? Memberikan penilaian terhadap karya. Terus kedua, mencantumkan bagian buruk, bersifat objektif. Terus memaparkan terdapat kesan kritikus. Terus kelima, tidak prasangka. Keenam itu memberikan alternatif atau perbaikan ya. Alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Jadi kasih saran yang bagus sih kayak gimana ya. Terus udah itu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya ciri-ciri kritik. Kemudian ciri-ciri esai. Yang pertama, berbentuk prosa ya. Tahu kan prosa ya? Prosa itu sebagian dari karya sastra. Jadi esai itu termasuk sastra ya, karena prosa itu kan bagian dari karya sastra, salah satu dari karya sastra. Berbentuk prosa ya, singkat, padat. Terus terdapat opini atau pendapat orang lain, pendapat penulis ya. Berisi opini atau pendapat penulis. Kemudian membahas suatu objek ya. Membahas suatu objek. Kalau tadi kan membahas suatu karya, ini membahas suatu objek gitu. Kemudian tidak terlalu membutuhkan data. Jadi nggak mesti ada data juga, nggak apa-apa. Cukup kalian paham cukup kalian tahu objeknya, ya udah kalian bikin esai gitu. Bentar.
Kemudian udah situ doang. Jadi ada berapa tuh? Ada 5 ya kalau salah ya. Terakhir itu tadi tidak membutuhkan data, itu nama esai. Jadi beda dengan kritik. Kalau kritik itu pakai data ya, karena kan kita menilai. Kalau esai itu kan berpendapat, jadi nggak pakai data. Kemudian lanjut lagi ke sistematika apa struktur esai sama struktur kritik. Ya, lanjut nih. Struktur esai itu struktur kritik ya. Struktur kritik itu pertama pernyataan pendapat gitu ya. Pernyataan pendapat. Misal gini, kita ngebahas suatu karya gitu ya, suatu novel ya atau cerpen gitu. Kita ngebahas misal gini. Novel tersebut novel tersebut misal apa nih, kayak gini contoh di sini apa, novel tersebut terlalu mementingkan pihak salah satu pihak gitu ya, misalnya terlalu mengunggulkan kaum idealis misalnya gitu. Terus novel tersebut penuh pertimbangan gitu kan, terlalu hati-hati. Kemudian narator memperlihatkan penulis memperlihatkan penulis yang bersifat dingin terhadap salah satu pihak gitu ya. Nah itu kan penilaian kalian, itu pernyataan umum misalnya. Pernyataan umum atau pernyataan pendapat ya. Jadi itu secara singkat yang kalian akan bahas nanti di bawahnya gitu. Jadi kan kalian bilang novel tersebut terlalu memihak kaum idealis. Nah itu pernyataan pendapat ya, satu. Tapi panjang itu kan secara singkat. Nah nanti kalian ngomong itu panjang lebar, 2 paragraf atau 3 paragraf. Kemudian masuk ke bagian kedua yaitu argumen gitu. Argumen itu penguat pendapat kalian. Tadi kan kalian berpendapat bahwasanya novel itu terlalu membela kaum idealis gitu. Nah apa buktinya? Apa penguat kalian terhadap pendapat kalian itu ada di argumen gitu ya. Nah misalnya kalian tulis misalnya, atau enggak gini misalnya gini, ada kalian tulis misalnya secara tematik atau secara teori gitu ya, novel tersebut tidaklah mengusung tema besar atau tidak memerlukan pemikiran yang rumit gitu kan, tetapi hanya mementingkan terhadap prinsip suatu orang atau prinsip suatu kaum. Nah itu kan berarti kan prinsip suatu kaum itu kan idealis. Jadi kan kalian menjelaskan lagi apa yang kalian maksud mementingkan kaum idealis gitu. Berarti kan kalian jelasin tuh kaum idealis itu apa gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi argumen itu ya memperkuat pendapat kalian. Pokoknya kalian berpendapat ini, terus penjelasannya ada di argumen ya. Kemudian setelah penjelasan di yang argumen tadi, kalian masuk lagi ke pendapat kalian. Nah ini maksudnya ke fase 3 atau bagian 3, yaitu pengulangan pendapat ya. Penegasan ulang gitu. Jadi penegasan ulang itu berisi tentang pendapat kalian di awal. Jadi setelah kalian berpendapat, kalian menjelaskan, kalian berpendapat lagi gitu. Ya berpendapat akhir ini termasuk berisi tentang penilaian kalian juga gitu ya, penilaian akhir antara baik dan buruknya itu novel gitu ya. Nah yang tadi kan kakak bilang terdapat kekurangan dan kelebihan, itu adanya di mana? Adanya di argumen gitu ya. Itu berisi kekurangan dan kelebihan novel yang kalian bikin gitu, yang kalian ulas, adanya di argumen. Nah, buat sistematika, buat esai ya, strukturnya itu sama, tetap
ada pernyataan pendapat, ada argumen, sama ada penegasan ulang. Hanya saja kan nanti di dalamnya beda gitu, makanya dibilang hampir sama karena bentuknya sama gitu ya, tapi isinya beda. Kalau di dikritik itu pernyataan pendapatnya adalah menilai karya itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya misalnya di esai itu memberikan pendapat terhadap suatu film atau suatu objek gitu. Misalnya gini, misalnya kalau dikritik itu kan menilai cerpen ini terlalu mementingkan kaum kapitalis. Sedangkan kalau misalnya esai gitu ya, kalau misalnya esai cerpen ini sangat bukan cerpen ini ya, kaum kapitalis yang hidup di zaman Soeharto misalnya gitu. Nah itu kan dia nggak menilai, tapi dia menguraikan gitu kan, terhadap cerpen tersebut. Misalnya cerpennya emang ngebahas tentang itu, ngebahas tentang kaum kapitalis yang diuntungkan semasa zaman Soeharto gitu kan. Nah kalau misalnya pernyataan pendapatnya ya udah kaum kapitalis yang hidup di zaman Soeharto itu pendapatnya, sama kayak di novel kan, sama kayak di ceritanya kan, karena kan memang pendapatnya berdasarkan cerpen. Nah tapi kalau misalnya kritik itu kaum kapitalis, novel ini menguntungkan sangat berpihak pada kaum kapitalis. Nah itu kan penilaian, bedanya di situ ya. Kemudian lanjut lagi, ini kakak gabung jadi satu video aja, kalau soalnya nanti insya Allah kemungkinan kakak bikin di YouTube gitu ya. Terus kemudian ada kaidah kebahasaan, tulis lagi tuh. Tadi kan ini ya struktur ya. Sekarang kaidah kebahasaan, tulis dulu. Kaidah kebahasaan kritik sastra, kritik dan esai sama ya, masih sama. Kritik sama esai itu sama kaidah kebahasaannya. Pertama, menggunakan pernyataan persuasif ya, satu. Oke, kita cepetin aja nih biar keburu 20 menit. Memakai kalimat persuasif ya, memakai kalimat persuasif atau ajakan. Kemudian yang kedua itu menggunakan pernyataan fakta ya, menggunakan pernyataan fakta itu kedua. Terus menggunakan pernyataan ungkapan ya, yang bersifat menilai, menyatakan menggunakan pernyataan ungkapan yang bersifat menilai, menggunakan pernyataan ungkapan yang bersifat menilai. Itu yang ketiga. Yang keempat itu menggunakan istilah ya, menggunakan istilah. Nanti ada penjelasannya di PDF, kalian bisa baca lagi. Itu itu secara garis besarnya. Terus menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini kakak kasih contoh ya. Contohnya itu mendalam ya, mengandalkan, melamun ya, melamun, berpikir. Nah itu namanya kata kerja mental. Nah yang keenam nggak ada, saya mau sampai 5 doang. Oke. Itu kaidah kebahasaannya. Jadi sampai situ dulu ya. Kemungkinan itu udah sampai berapa nih? Udah sampai setengahnya dari PDF ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Bawahnya ini cara membuat PDF. Cara membuat teks esai yang kritik ini agak panjang kalau kita bahas minggu ini. Jadi itu kalian tulis dulu ya. Nanti kalau sempat soal kita kasih soal. Oke.